اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرامة عظيمة ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المحدث أبي زكريا يحيى بن شرف النووي بالكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وروينا في كتاب ابن سني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس
yahmadullaha ta'ala fi kulli nafsin wa yashkuruhu fi akhirih. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni bi isnadin dha'ifin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Ibnu Sunni dengan sanadnya yang dhaif. Pada riwayat Ibnu Sunni ini dhaif, ya. Dalam riwayat lain ini hadis ini disebutnya hadisul gharib, ya, hadis yang gharib, hadis yang jarang diketahui periwayatannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba fil ina'i tanaffasa salasata anfasin. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila minum di bejana, minum menggunakan gelas, mangkok, apa saja minumnya menggunakan wadah, tanaffasa salasata anfasin, beliau bernapas 3 kali. Jadi minumnya 1 napas, istirahat, napas, minum lagi, 1 teguh, ya, 1 teguh. Nah, 3 kali napas berarti 3 tegukan. Yahmadullah ta'ala fi kulli nafsin, yang beliau mengucapkan hamdalah ke setiap kali nafas. Jadi pertama bismillah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bukan ini ya. Dulu kalau habis main lapang, main sepak bola gitu minumnya. Nah, itu untungnya kita nggak keselak, ya, masih muda, masih remaja, masih kuat. Kalau orang yang sudah tua nggak dianjurkan minum tanpa napas. Dan menurut ilmu kesehatan ternyata itu benar. Jadi minum itu dengan beberapa kali nafas. Jadi minum jangan 1 kali nafas. Banyak nafas, jangan. Nafas 1 tegukan, nafas 1 tegukan, nafas 1 tegukan, itu menurut ilmu kesehatan. Apalagi kalau disyukuri. Makan minumnya tidak berdiri, ya, minumnya duduk. Dan itu ternyata benar bahwa asam lambung itu mudah terpacu kalau minumnya tanpa napas dan berdiri, ya. Nggak boleh dalam ilmu kesehatan. Tapi dulu Nabi tidak mengatakan asam lambung, tidak mengatakan ini dan itu, ya. Wa yashkuruhu fi akhirih, dan beliau bersyukur alhamdulillah, ya, setiap akhir dari minumnya. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, jadi kalau di dalam satu majlis seperti ini, majlis, kelihatan sekali orang yang makan, yang minum, yang berilmu, ya, dengan yang tidak berilmu, ya. Ya, jadi ada etika dalam ilmu kesehatan yang dijaga, ya, secara pakem oleh orang yang berilmu. Karena dia memang dia belajar dan dia mengamalkan. Babu doa mad'u, ya, wa dhaif li ahli ta'ami idza faragha min aklihi. Ini bab menjelaskan tentang doa al-mad'u, ya, doa orang yang diajak, ya. Jadi kita diajak makan, nah, kita ini, ya, termasuk orang yang mad'u, yang diajak. Wa dhaif, tamu, li ahli ta'am, ya, doa itu untuk
orang yang memiliki makanan, artinya yang mengajak makan. Ila faragha min aklihi, apabila selesai makan. Nah, kita yang enggak suka lazim mengerjakan itu tentang diafah. Jadi diafah itu mengundang orang untuk ke rumah kita ya, makan. Nggak ada acara apa-apa. Jadi kalau kita makan ya di rumah ternyata lauknya ada banyak ya, nasinya cukup, maka kita nelpon ya sahabat, tetangga, kerabat, ayo ke rumah yuk ya makan siang. Nggak disuruh ngapa-ngapain, memang cuma acaranya cuma makan. Nah, nanti kita yang diajak makan itu ya berdoa. Rawaina fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Busrin bidammil ya wa iskanisin al-muhmala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Busr ya, didemahkan baknya, sukunkan sin ya, al-muhmalah yang tidak ada titik, as-sahabi. Beliau Busrun ini sahabat Nabi. Qala, beliau menceritakan, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Pernah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayahku. Faqarrabna alaihi ta'aman, maka kami menghadirkan kepada Nabi itu makanan. Wawakbatan, watbah itu qurbah latifah yakunu fihal laban, wadah yang tidak besar berisi susu ya, itu dibuat, kurbah itu dibuat dari kulit. Kalau sekarang kan menyediain minum ngasih makan, susunya ditaruh di gelas. Dulu ya menghadirkan makanan, wawatbah ya, wadah terbuat dari kulit binatang ya, yang dibentuk isinya air susu. Fa'akala minha, maka Nabi makan di antara makanan yang disediakan itu. Summa atabi tamrin, kemudian Nabi ya mengambil satu buah kurma. Fakana ya'kuluhu wa yulkin nawa baina asbu'aihi. Beliau memakan buah kurma itu, kemudian meletakkan biji dari kurma itu di antara dua jemarinya. Jadi dijepit. Jadi makan kurma itu bukan dilempar gitu ya. Makan kurma bijinya taruh dijepit di antara dua jemarinya. Ya, wayad ya, wayujma'u sababatu wal wusta, dan dihimpunkan antara ya telunjuk dan jari tengah. Di sini naruh biji kurma. Yes. Kelihatan nggak? Jadi berapa kita makan biji kurma, kelihatan nggak? Kalau yang makannya 10, kelihatan di sini ya. Makanya yang makannya 10, bijinya diumpetin. Caranya sini. Sebenarnya bukan untuk mengatakan makannya sedikit, bukan. Nabi walaupun tanah, tapi dia nggak suka ya sembarang membuang kotoran itu makna. Jadi sangat teratur sekali, tidak mengotori. Padahal kalau kata kita tanah, lempar aja yang tanah. Enggak, simpan di sini. Qala Syu'batun, berkata Syu'bah, wa zanniyun wa huwa fihi insyaallah ta'ala
Ya, ilqa'an nawa baina asbu'ain. Itu adalah dugaan. Ya. Yang dikatakan itu adalah dugaan. Wa huwa fihi, dan biji itu yang ada di mulutnya fi itu fi anfihi gitu ya. Di mulutnya itu insya Allahu bila dikehendaki ilqa'an nawa baina usbu'aihi. Apabila selesai kemudian ditaruh di antara dua jemari. Thumma ata bisyarabin fasyaribahu, kemudian beliau mendatangi minumannya, kemudian beliau minum. Sumana walahul ladzi an yaminihi, kemudian beliau mengambil yang ada posisi di sebelah kanannya. Artinya berikutnya mengambilnya posisi sebelah kanan. Faqala abi, maka memohon ayahku, ud'ullaha lana, ya, doakan kepada Allah untuk kami. Ini kan sahibut ta'am. Ayahnya ini adalah sahibut ta'am yang menyediakannya. Minta didoakan sama Nabi. Faqala, maka Nabi berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka fima razaqtahum, pada apa saja yang kau telah memberikan rezeki kepadanya. Waghfir lahum warhamhum, ampuni ya dosa-dosanya, warhamhum, dan kasih sayang mereka itu semua. Nah itu jadi ya boleh ketika kita mengunjung itu mendoakan. Kalau ini diminta, apakah kita boleh mendoakan? Boleh. Seandainya memang tuan rumah itu tidak meminta, juga wajar untuk memberikan, mengganti kebahagiaan ya dari yang capek memasak itu dengan memberikan doa, itu boleh. Memintanya juga diperbolehkan. Qultu al-wadbah bifatil wawi wa isqanita al-muhmawali al-muhmalati ba'daha, ya, ba'un muwahhadah, ya. Wadbah itu dengan dibaca fathah wawunya, sukun toknya, ya, kemudian ada ba, ya, yang bertitik satu, wa hiya qurbatun latifatun yakunu fi an-labani, yaitu kurbah, ya, wadah yang dibuat dari kulit, kecil tidak besar, ya, dan di dalamnya ada susu, ya. Jadi wadah susu gelas kalau sekarang. Nah ini maknanya mendoakan. Warwaina fi sunani Abu Dawud wa ghairihi bil isnad sahihi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya dengan sanad hadis yang sahih dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khubzin, ya, wa zaitin. Maka beliau menghadirkan khubzun, ya, roti dari gandum, wa zaitin, dan minyak zaitun. Fa'akala, kemudian beliau memakannya. Nah ini bahasa sekalian, kita nggak lazim ya. Kita yang lazim itu ibu-ibu bikin sambal, sambal goreng. Kemudian supaya tidak cepat basi itu, maka di sambalnya itu ditaruhin, ya, apa itu, minyak,
Ya, jadi minyak gorengnya itu ada minyak gorengnya. Itu salah satu mengawetkan sambal itu seperti itu. Jadi kalau kita makan ya menggunakan sambal itu, waktu ngambil sambal itu pasti ada minyaknya. Tapi itu minyaknya minyak sawit, ya, minyak sawit atau minyak kelapa yang kita makan. Tapi Bapak di biasa itu makanan ya orang-orang Turki, orang di Saudi itu makan emang dituangi minyak zaitun. Jadi semacam apa lalaban gitu ya, macam-macam gitu. Namanya istilahnya tanya sama ibu-ibu itu. Nah, mereka biasa menuangi minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu dianggapnya penyedap, ya, penyedap dari memakan roti atau memakan buah. Jadi, minyak zaitun itu multiguna ya. Buat makan, dimakan ya, boleh. Tapi kalau gladiator ya di Turki itu mau sampai sekarang ini ada pestanya itu kalau mau diadu dituangin minyak zaitun itu orang itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dibanting, hiburan ya. Ya, jadi Nabi pernah datang ya ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kemudian dihadirkan roti dan minyak zaitun. Maksudnya nggak ada dagingnya, roti saja dengan minyak zaitun. Saat kalah beliau makan. Sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, aftara'an indakumus sa'imun. Ya, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kalian oleh orang-orang yang baik. Wa shallat alaikumul malaikah, dan mudah-mudahan mudah-mudahan berselawat untuk kalian para malaikat. Nah, ini khobariyah bermakna insya'iyah. Jadi kalimatnya kalimat pemberitahuan, tetapi maksudnya doa. Ya. Jadi aftara indakumus shaimun, ya. Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Jadi ini juga dalil kalau kita tahu itu, ya, kita seperti kemarin ya 5 hari yang lalu 10 Muharram. 10 Muharram itu kita tahu di rumah ada masakan gitu. Nah, ada orang yang memang berpuasa. Kita bawa ke masjid gitu supaya orang-orang menikmatinya. Ya. Nah, yang makan, yang menikmati makanan itu yang mendoakan. Ya. Aftara indakumus shaimun. Telah makan di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa qala ta'amukumul abrar. Mudah-mudahan yang makan makanan kalian adalah orang-orang yang baik. Wa shallat alaikumul malaikah. Mudah-mudahan bersalawat untuk kalian para malaikat. Nah, as-salawat minal malaikah, ya, maknanya yastaghfiruna li sahibit ta'am. Maknanya memohonkan ampun malaikat itu kepada orang yang memberikan makan. Nah, ini hadis ini sahih, dan hadis ini boleh dipedomani. Jadi Bapak sekalian bisa saja itu ketika sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, memancing-mancing gitu. Siapa yang di hari Kamis, di hari Senin itu berpuasa. Nah, kemudian dia
mempersiapkan makanannya di rumah, ditambahkan porsinya, sehingga dia undang orang ya, untuk berbuka bersama. Itu bagus. Subhanallah. Warawaina ibni Majah an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu maqal. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menceritakan ia aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'd bin Mu'adzin. Pernah berbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Sa'ad bin Mu'adz. Faqala ya, seraya beliau berdoa aftara indakumus shaimun. Ya, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Al haditsan ay akmilil hadis, artinya hadis ini kutipan potongan dari hadis yang sempurna. Kultu, saya berpendapat fahuma qadiyatani jarrata li Sa'd bin Ubadah wa Sabni Mu'adz. Ya, qadiyah, kesimpulan dari dua riwayat itu, jarrata, terjadi pergeseran pada dua jalur. Sa'd bin Ubadah pada Sa'ad bin Ubadah wa Sa'd bin Mu'adz. Ini kan namanya sama nih, Sa'ad ya bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Teks hadisnya sama, bunyi doanya sama. Apakah ini terjadi ya syakur rawi? Syakur rawi itu keraguan yang meriwayatkan hadis, bahwa yang benar itu satu mengatakan Sa'ad bin Mu'adz, yang satu mengatakan Sa'ad bin Ubadah, sehingga paradoks ya, sanadnya pada apa itu riwayat hadisnya seperti itu. Nah, menurut Imam Nawawi bukan. Memang periwayatannya ini ada dua jalur, yang kebetulan periwayatnya itu adalah dua-duanya namanya Sa'ad. Yang satu Sa'ad bin Ubadah, yang satu Sa'ad bin Mu'adz. Jadi bukan paradoks, bukan. Itu jadi jarrota itu maknanya intaqalat min makanin ila makanin akhar, artinya min riwayat ila riwayatin akhar. Biasa itu ya, kalau baca aslinya kitab Bukhari, kitab Muslim, Abu Daud, Majah, itu ada beberapa kali kita menyebutkan sanad, kemudian jarrat ila riwayatin ukhra, pindah lagi riwayat yang lain. Nah, itu yang dimaksud. Bukan maknanya syakur rawi, ini bukan ya. Subhanallah. Betapa kita bisa melihat ya, di kalangan ulama-ulama hadis segini saja beliau menyempatkan untuk menjelaskan, sehingga hadis yang diriwayatkannya itu memang benar-benar diyakini ya, bukan paradoks. Yang menurut kita tidak mempersalahkan Sa'ad itu tadi ya, tetapi binnya memang beda ya. Ini saya beberapa satu bulan lah kira-kira ini, kalau jauh nih kacamatanya harus sudah pikir ulang gitu ya. Jadi tapi kalau ngelihat duit sih jelas gitu, cuma ngelihat orang gitu yang agak jauh itu suka agak-agak, sehingga saya suka membuka kacamata itu, jadi nggak enak gitu.
harus dikir ulang. Maksud saya gini, kalau salah-salah baca dikit ya ya dimaklum aja gitu. Karena memang harus sepertinya harus dikir. Nah, kir ulang itu bisa jadi naik atau sembuh sehingga turun ya. Sehingga memang kalau sudah 3 tahun harus ya kir ulang. Mudah-mudahan sih saya sebisa mungkin jangan sampai salah baca ya. Tapi kalau salah baca maklumnya. Warawai'na fi sunani Abi Dawud an rajulin an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud dari seorang laki-laki ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ini kalau diurut berarti tabi'innya yang tidak disebutkan namanya, sementara sahabatnya Jabir, sahabat Jabir. Qala berkata sahabat Jabir, Sana'a Abul Husain Ibnul Tayhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Pernah membuatkan ya Abul Husain ya At-Tayhan kepada Nabi satu makanan. Padaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Kemudian ia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk makanan yang disiapkan masak untuk beliau. Falamma farahu, maka tatkala mereka selesai menikmatinya, Nabi dan para sahabat, qala ya, kemudian Nabi bersabda, asibu akhakum ya. Ini menjadi hadis yang menjadi dasar perintah untuk mendoakan ya. Asibu akhakum, balas kebaikan teman kalian. Nabi bilang kepada sahabat yang ikut makan, balas sahabatmu yang memberi makan itu. Qalu ya Rasulullah wa ma isabatu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara membalasnya? Orang kita diundang, dia yang ngasih makan. Qala innar rajula idza ituhu fa'ukila ta'amuhu wa syuriba syarabuhu fada'au lahu fadzalika sabatu. Apabila seseorang diundang untuk masuk ke rumahnya dan disiapkan makanannya, ia makan makanannya dan ia minum minuman yang disediakannya, fada'au lahu, doakan mereka ya, fadzalika isabatu, maka itulah balasan ya bagi orang yang diberi makan, yang diajak makan ya. Jadi ini pada dasarnya itu yang mesti kita pahami itu gini. Jadi pada dasarnya itu undangan makan itu enggak dimintakan sesuatu memang kecuali orang yang punya rumah itu mau sedekah kasih makan. Pada periwayat yang pertama itu yang punya rumah itu karena yang diajak makan, yang datang Nabi, maka mereka punya hajat minta didoakan. Taruhlah umpamanya kiai datang, ulama besar ya, para masyayikh yang datang ke rumah tokoh diminta berdoa. Tetapi tidak juga ya itu menjadi sebuah keharusan yang bila orang rumahnya itu tidak minta doakan, tapi Nabi yang suruh kepada orang yang diundang itu, asibu akhakum, balas ya orang yang sudah berbuat baik. Ini jadi dasar. Jadi kalau bapak
ya, di jalanan, di tol. Pernah nggak di tol itu orang tolnya nggak cukup gitu. Orang yang kagak sabar itu berisik gitu. Jadi urusannya bukan malah selesai, malah jadi bising gitu. Maka kita kalau kita ingin ya, nah, keluarkan saja, kasih gitu loh supaya dia bisa ngetep. Kalau sekarang kan bisa kita minjamin, kalau dulu nggak bisa karena dia mesti ngetep kilometernya itu diukur. Nah ini sekarang lebih memudahkan itu. Nah waktu ditolong kita doakan ya orang reseh betul itu kalau ditolong itu. Sudah cuma berapa menit sih? La ilaha illallah. Mahal ya sabar itu pada posisi yang semacam tahan, sepertinya nahan kencing semuanya. Pak, padahal nahan kencing ya? Enggak. Memang setiap seseorang itu mendapatkan karunia lebih, maka sombongnya lebih. Orang naik sepeda itu rada sombong sama ketemu sama orang jalan kaki. Nengok gitu. Nah yang naik motor tadi, naik mobil gitu juga. Yang mobilnya lebih bagus, nengok rada-rada juga. Makanya kalau yang ngetepnya itu, ya mobil bak, wah rame banget. Ya. Nah, kalau yang merasa dibantu, doain. Jadi maknanya ingin kita katakan itu bantuan itu nggak mesti makan, ya. Apa saja yang kita dibantu oleh orang, doakan. Dan itu termasuk ya doa gaib. Doa gaib itu diantara doa yustajabu lahu, doa yang diterima. Jadi kalau kita ingin memberikan perhatian sama orang, Bapak Ibu sekalian, kita bangunlah. Kira-kira tuh gini ya. Ini hadis kemasyarakatan nih. Jadi dia mesti diinterpretasikan secara luas. Contohnya kira-kira gini. Si Fulan ini anaknya banyak. Kenapa anaknya banyak? Bininya takut sama KB gitu. Ya, nggak berani sama KB. Jadi anaknya banyak. Kesenggol hamil gitu. Nah, waktu dia sudah besar-besar kolak, kita kan ngukur ya. Kita aja ngurusin dua berat, anak kuliah apalagi dia gitu. Pernah nggak kita bangun ketika sholat 2 rakaat, kita berdoa buat kita, buat ibu bapak kita doain dia. Tapi jangan dikasih tahu, jangan memberitahukan kalau kita mendoakan dia. Dia selalu dalam usungan doa kita. Padahal dia nggak pernah titip. Itu yang dimaksud juga ya, sebuah doa yang mustajab, doa ul ghaib, ya, doa orang yang ketahui. Nanti dia dapat rezeki, banyak yang nolong, semuanya selesai. Sampai kapanpun dia nggak akan mengatakannya. Sehingga orang itu pun ketika bertemu tidak mencium tangan, dia nggak memasalahkannya karena memang doanya dia menyampaikannya itu tulus gitu. Jadi nggak terus marah, mau salah aman lu tahu nggak begini gue yang doain. Bangunannya udah bagus, kemudian kita yang merobohkannya. Jangan, biar aja, nggak ada kaitannya antara kebaikan dia dengan kebaikan dia untuk kita diberikan ke kita, jangan ada hubungannya, pisahkan, biarin aja ya. Tapi nanti Allah yang akan
membukanya sebelum meninggal. Jadi Bapak sering dengar nggak ada cerita-cerita yang itu gimana caranya menceritakannya? Nah itu caranya Tuhan. Dalam sebuah hadis dikatakan bila seseorang itu menembus bumi sampai di dasar bumi yang ketujuh, kemudian dia melakukan kebaikan, dia beribadah di dasar bumi, tidak ada yang mengetahuinya, la ya'lamuhu illallah, yang tahu cuma Allah saja sama dia. Sebelum dia meninggal, Allah akan buka kalau dia ibadahnya di situ. Bagaimana cara bukanya? Itu caranya Tuhan. Begitu juga orang yang melakukan kesalahan ya di dasar bumi. Kalau dia tidak bertobat, maka dibuka dulu ya kesalahan yang dia lakukan ya sebagai pembenar bahwa Allah ya sodaqo wa'adah, benar dalam memberikan janji. Nah ini pada konteks kebaikan tuh begitu, doain aja, bantu, doain, dan ya jangan sebutkan kalau kita mendoakan. Sama. Nah, bagaimana kalau yang mentraktir kita itu ya mentraktir kita bukan orang muslim, kita doain supaya dapat hidayah, dan itu kabul bisa jadi dengan seringnya kita mendoakan benar-benar dia tertarik untuk masuk Islam. Kan dia nggak tahu kan bahwa sebenarnya dia mengajak kita makan itu udah sebuah hidayah sebenarnya. Kan nggak ada kebencian dia waktu dia ngajak makan kita. Ya, itu sebenarnya sudah hidayah. Nah, jadi boleh kita mendoakan orang untuk mendapatkan hidayah. Allah mahdi ya fisabilik, ya Allah masallim ya fitariki, itu boleh kita mendoakan kepada orang yang muslim. Seperti halnya boleh panitia masjid menerima sumbangan dari non muslim. Kalau dia nyumbang boleh, yang nggak boleh kita meminta. Nah kalau dia ngasih, kasih ya, masukin aja, apa? Ya. Berapa menit lagi? Babu du'ail insan liman saqahu ma'an aul labanan wa nahwahuma wa